Berjumpa lagi di channel Bang Apip. Kali ini saya menyambangi salah satu teman yang mempunyai koleksi wes. Kalian bisa lihat sendiri cana apa bro? Yellow Centarum Maru ya. Dari mana ya? dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Size-nya sudah Sekitar 40 sentian lah. ya 40 sentian ya. Wow, segini ya. Sudah lumayan gede juga. Gede nih untuk size Cana udah kayak gini masuk indukan ya? Enggak ya? Kalau indukan sih Belum. kayaknya masih bisa lebih besar lagi. Kalau kalian nggak ngerti atau nggak tahu tentang ya Cana mungkin lebih ini ya, agak asing di telinga orang ya. Lebih dikenal mungkin ikan gabus ya. Ikan gabus, Ikan betul. gabus yang ya sekarang jadi ikan hias karena memang satu dia ikan predator dan warnanya juga macam-macam tergantung jenisnya. Dan yang ini adalah Cana Yellow Centarum. Ini yang udah gede ya, jadi sudah ya mantap ya kalau dibuat hias, ikan hias di akuarium. Keren, warnanya udah kuning banget dan sangat galak ya, dengan kalian bisa lihat sendiri kalau dicoba tangannya masuk ke dalam. Gigit ya bro? Pasti gigitnya. Pasti gigit. Ngeri bro. Ini kalian bisa lihat dari dekat cananya. Kalau mungkin familiar di telinga orang itu ikan gabus. Buat apa ikan gabus dipelihara? Warnanya cantik kayak gini bro. Siapa yang nggak mau? Aku juga dikasih mau nih. Weh, ini juragannya itu, juragan bos. Halo bos. Kalau untuk size segede ini, ya kira-kira ya boleh kasih range harganya lah. Mungkin penonton pengen memelihara atau ya bolehlah dari yang size kecil ya. Kalau untuk segini mungkin satu mereka belum tahu cara perawatannya, yang kedua mungkin masih untuk mereka yang belum tahu ikan hias, mungkin untuk harga segitu terlalu ya mahal lah untuk hanya sekedar iseng-iseng. Kalau udah gede kayak gini nggak bisa iseng-iseng bro, makannya aja udah lumayan ya, perawatannya juga lumayan. Jadi sesuai lah kalau kita ngeluarin budget yang tinggi harus dengan perawatan yang intens juga, ya kan bos? Iya, betul sekali. Nah untuk babynya aja, untuk di pasaran biasanya tuh ukuran berapa? Biasanya dia tuh ngejual udah dari 5 cm ya. 5 cm itu kalau untuk harga itu kisaran ya 50 sampai 100 ribu lah. Kita udah bisa dapetin itu. 50. Untuk yang jenis yang Yellow Centarum seperti itu. Yellow Centarum. Dan masih banyak ya jenis gabus banyak banget. Jadi perlu diketahui juga ya buat kalian. Ikan hias tidak bisa diukur dengan size-nya. Satu, dia mahal karena coraknya, dia mahal karena susah dapat barangnya, dia mahal karena memang
langka, memang memang orang bisa beli, tapi kadang ada yang unik-unik gitu. Jadi buat kolektor item pasti lebih lebih mahal ya harganya. Mau itu besar atau kecil, Ya, itu karena hobi nggak udah wis nggak nyebutin nominal berapa. Kalau mereka senang pasti mereka beli. betul sekali. Begitu kan ya. Jadi kan memang kita lihat kalau misalkan udah ibaratnya settle udah bagus dari corak, terus warna, dari galaknya juga. Oh, galak penting ya? Galak penting. Galak itu juga menjadi, jadi kalau kita kenapa pelihara cana, salah satunya karena mencari untuk mainan kan seperti ini. Jadi galaknya itu, nah, kan Oh gini. Ini kan gitu. lebih seru juga kita. Oh Gitu. iya. Jadi dari mental kan bagus tuh berarti kalau galak seperti ini. Nah, buat kalian ya yang saat ini pelihara ikan hias jenis ikan mas koki atau ikan-ikan yang lain yang hanya dilihat, dipandang gitu kan, dinikmati. Sebenarnya sih tergantung hobi masing-masing sukanya. Kalau dia memang suka ikan predator, boleh pakai ini. Kalau suka aquascape, boleh pakai ikan yang kecil-kecil. Ya. Tergantung sukanya saja sih. Betul. Tapi kalau kayak gini, kayaknya menurut dia keren bro. Kayak, wih, cowok banget ini. Ya, jadi galak itu penting karena fast feeding, fast respon ya. Iya, betul. Jadi kan kita kan kayak kita mau ngasih makan atau kita lagi nyantai-nyantai kita mau mainan sama dia, kalau galak kan juga lebih seru gitu. Jadi kita buat mainan kayak gini ya asik aja gitu. Nah, ada penghobi ikan predator yang lebih suka kalem. Kalau yang kalem itu seperti apa biasanya? Yang lebih kalem Untuk ikan apa? predator. Predator sih banyak ya. Kalau cana pun ada yang kalem. Jadi Oh, kayak pleuro itu juga kan dia kan lebihnya lebih kalem banget. Itu ada beberapa jenis yang seperti itu. Tapi ya memang karakter ya. Kalau udah karakter bawaan galak, memang galak. Tapi ada yang sudah dari kecil itu udah kebiasaan dipegang. Ya. Nah, jadi sampai gede pun dia sudah terbiasa dengan Ya. dengan manusia atau dengan istilahnya interaksinya. Nah, karena udah terbiasa. Begitu. Jadi memang ada keunikan tersendiri tiap-tiap ikan gitu kan. Betul sekali. Dan lebih istimewanya lagi kalau ikan gabus ini ya, saya sebutnya gabus aja. Ya. Kalau cana mungkin kalian-kalian yang belum pernah mendengar, untuk orang awam lah ya, bukan komunitas ikan hias atau ikan predator, itu agak asing. Jadi saya sebutnya ikan gabus. Nah, untuk ikan gabus ini istimewanya lagi, dia itu soliter ya. Jadi memang ada sih yang menggabungkan dengan beberapa ikan predator. Cuma rata-rata karena dia memang teritorial banget, apalagi udah gedenya segini, ya dia nggak suka ada penghuni lain di dalam akuarium. Jadi butuh satu akuarium untuk satu ikan gabus ini. Ya, Jadi, soliter. nah buat pecinta ikan gabus, ikan hias gabus, pecinta predator khususnya ikan gabus, jadi mereka memang harus stok akuarium banyak-banyak kalau memang mereka mau koleksi. Betul. Iya kan? Betul sekali. Tapi mungkin rata-rata karena mereka karena udah size gede gini harus butuh akuarium gede. Kebanyakan penghobi itu aja paling size 25 segitu udah kalau udah tambah gede biasanya mereka dilempar ke orang yang suka gitu ya. Soalnya kan kalau terlalu gede butuh akuariumnya gede, butuh tempatnya gede juga ya. Iya, betul sekali. Karena kan kadang kan juga ya kita kalau apalagi kalau misalkan bagi teman-teman penghobi yang minim tempat, jadi Betul. kan menjadi terkendala. Ya betul. Apalagi pertumbuhannya gimana? Kalau pertumbuhan sih tergantung sebenarnya. Tapi kalau udah setahu saya untuk di ukuran mungkin sekitar 30 cm up itu udah lambat, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan mau ngejar size dari ukuran 10 cm, kita push makan aja dia pasti cepat besar. Cuma terkendalanya kan kalau dari warna dan corak kan pasti
karena kita push belum tentu dia bisa keluar warna yang bagus ataupun coraknya yang bagus. Ada treatment ya. Ya, treatment. Kalau kayak arwana di tanning ya untuk Tanning, ngeluarin warna. warnanya. Ya. Kalau gabus kayak gini masa Kalau untuk saya sih cuma ini aja ya, treatmentnya dari pakan aja. pakan? Dari pakan saya full udang, dan ngasih pakan pun nggak setiap hari. Udang bro, makannya udang. Kalian makan tiap hari cuma ikan kering, jangan pelihara ini ya. Kalian yang kering India yang gemuk. Ya, tiap hari makan udang. Orangnya makan tahu tempe. Pulang-pulang ini barang istimewa. Pulang-pulang istri berok-berok ini kali ini. betul. Ya. Jadi memang harus menyesuaikan juga lah dengan budget dan sebagainya. Makanya kan setiap di video saya ya mas, itu kalau kalian mau pelihara hewan, satu harus tanggung jawab. Betul. Karena satu dia nggak bisa cari makan sendiri, kita yang harus kasih makan. Ya. Dan makannya pun kita harus perhatikan. Ya ikan, kan taunya ikan wes kasih pelet aja. Sebenarnya ini kalau dikasih pelet mau mas ya? Mau. Gabus ini juga bisa kok, makan pelet juga bisa. Cuma untuk proteinnya lebih bagus Ada udang. sih juga pelet yang khusus buat warna, untuk munculkan warna corak juga ada. Cuma saya sengaja memang pakai udang. Kenapa? Karena bagi saya udang itu udah mencukupi semua nutrisi buat dia. Dan di sini juga kan cari udang gampang. Nah, ya untuk di tempatku ini cari udang gampang, di pasar udang masih murah, apalagi di tempatku tuh ya deket pabrik udang. Jadi kalau ya, tapi saya tidak rekomendasikan untuk udang-udang yang sudah merah-merah itu ya. Nah, itu yang masih segar dong. ya, yang masih segar, masih ada kulitnya, masih ya meskipun bukan fresh langsung dari setidaknya masih warna putih lah, bukan merah maksudnya. Sebenarnya ini apa aja nih dimasukin, ini dimakan ini sama ini. Sebenarnya kodok juga masuk, jangkrik masuk. Kodok itu katanya ini loh, bukan katanya sih sebenarnya, untuk penghobi ikan predator, kodok itu merupakan pakan istimewa ya mungkin. Iya. Arwana juga kan termasuk. Ya karena satu kita dapatnya susah juga ya. Iya. Kodok. Kita nangkap di liar, kita nggak tahu kan bersihnya. Kita beli ikan ya segede ini, harganya otomatis sudah mahal. Terus kasih makan sembarangan, ikannya kenapa atau ya paling fatalnya ikannya pas sakit. Kalau sakit masih tertolong, oke. Kalau pas mati kan eman-eman kan ya. Yeah. Mendingan kita modal ngasih harga, ngasih biaya pakan ya. Tapi kesehatan tetap dijaga. Yeah. Jadi daripada uang dibuang-buang, mendingan kita belikan untuk dia makan. Nah buat kalian yang nggak bisa ngasih makan ini udang ya, jangan pelihara ini bos. Ya, pelihara bolehlah ikan-ikan yang lain yang makannya pelet. Oke. Yeah. Kalau memang suka seperti ini ya udah siap-siap. Karena masih kecil dia makannya nggak terlalu banyak, tapi udah gede kayak gini udah lumayan ya. Lumayan. Satu kali makan kalau untuk ini Saya biasanya kasih makan tuh 2-3 hari sekali. Itu habisnya sekitar ya 4 ekor udang lah. 4 ekor udang untuk ses segini ya, jempol ya. Jempolan Maksimal ya. Ya, maksimal. Untuk ininya apa terhadap penyakit ini lebih tahan apa enggak? Kalau untuk cana ini, gabus ini nih sebenarnya saya lihat lebih tahan ya. Jadi dari sebenarnya juga ini saya memang kasih filter ya. Iya. Cuma untuk penjernih aja. Sebenarnya cana pun nggak perlu filter juga nggak apa-apa. Jadi dia kan ngambil nafas kan langsung dari udara, dari permukaan. Oh iya. Jadi lebih kuat kalau menurut saya dibanding ikan-ikan yang lain. Jadi dia lebih tahan terhadap perubahan air ya. Betul. Minim oksigen istilahnya ya. Oke, kalian bisa lihat itu langsung dia ke permukaan Ya, untuk ambil oksigen. Dan perlu diperhatikan juga airnya juga nggak bisa terlalu full ya. Jadi ada ruang istilahnya tempat oksigen masuk. Kalau kalian kasih full kan dia
Ini satu resiko dia lompat. Ini sama ownernya dikasih kawat seperti ini, bukan aksesoris. Ini memang Bukan aksesoris memang. dibuat agak gak lompat ya. Betul. Ya. Karena kalau lompat terus kita nggak tahu juga Nah, kan. Aduh. nanti kalau lompat, ini tempatnya nggak di akuarium mas, di wajan. Wajan, betul. Istimewakan ini. Keren bro, keren tuh, keren. Nah untuk segede ini, sekarang pasaran harga berapa? Ngomongin soal harga ya, kalau kita kan melihat kan dari corak misalkan udah seperti ini, terus warna seperti ini, ukuran juga, mentalnya, ya di sekitaran 2 jutaan lah. 2 jutaan bro. Jadi Bisa lebih tinggi lagi. lah, satu harga itu tergantung sing jual, seller ya. Ya, Nah, betul. tergantung kita yang beli pinter nego enggak. Betul. Nah, jadi kalian mau dapat ikan bagus, harga lumayan terjangkau, ya pinter-pinter lah cari seller yang ya satu mungkin Yang baik hati. baik hati lah, betul sekali. Tapi sehilaf-hilafnya seller ya. Ya aku dikasih ini ya 1 juta tak bayar sekarang ini. Berat. Ini mumpung ada ownernya ini. Bisa kita bicarakan. Keren tapi ini bro. Keren banget. Ini sekarang setelah sekarang ikan cupang lagi happening ya. Ya. Lagi happening. Dan ini juga lagi gila-gilaan Lagi ini. gila-gilaan. Gila-gilaan juga ini beneran. Kayaknya sih hampir semua jenis ikan ya, lagi Mungkin efek dari ini loh. corona ya. Corona lah. Corona membawa hikmah bagi penjual-penjual ikan. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, cuma ngeliatin ikan doang kayak gini. Dan yang jualan ikan juga seneng. Doanya tuh biar corona tetap terus ada corona. Jangan Biar ada mereka hilang. Nah, kita ini nggak kerja, cuma ngeliatin ikan doang kayak gini. Bisa-bisa kita yang masukkan ke akuarium nanti sama bini nanti ya. Aduh. Seneng kalau kalian ada sesuatu hobi, entah hobi apapun itu yang menyenangkan ya. Satu, kalau setiap hobi apapun itu sesuaikan dengan kemampuan kita, budget kita. Nggak usah main gengsi-gengsian atau apa. Kalau kita memang mampu beli yang mahal, kelas Sultan, oke lah beli yang oke, yang mahal-mahal. Tapi sebelum itu harus tahu perawatan dulu mas ya. Iya, betul. Ya, karena istilahnya nominal kita bisa membeli gitu kan, tapi belum tentu kita bisa merawatnya. Betul banget. Itu yang perlu diperhatikan. Harus tahu cara perawatannya dulu. Jangan ucuk-ucuk kita punya duit bayar pleng, begitu nyampe rumah tewas. Nah, nanti belum nyampe rumah, mas ini gimana caranya? Tanya ke sellernya, kasih makan apa, perawatan gimana? Wah telat wis sampai kayak gitu. Iya. Kecuali kalian beli yang ya receh-receh gitu yang kayak tadi baby-babyan yang 50.000 gitu kan, 100.000 le mati ya agak nyesek lah. Kalau sudah segini ya satu eman-eman juga kan, ya harus di eman-eman, harus benar-benar dirawat. Masa kalian nggak pengen tuh bro? Aduh mantep. Oke, sekian dulu video kali ini tentang Channa yellow sentarum. Warnanya wis kuning kayak gitu. Ya. Kalian bisa lihat, aduh, jujur aku interaksi baru pertama kali ini di Pancana kayak gini. Yang size-nya gede kayak gini loh ya. Iya. Kalau yang kecil-kecil tuh kayaknya nggak terlalu kan loh. Dia kayak gini asik kayaknya ini. Oke, kita lanjut next video lagi di ya bos ini banyak ini koleksinya ini. Keren-keren koleksinya. Kalian tunggu aja di video selanjutnya. Siap. Terima kasih sudah diizinkan berkunjung ke kediamannya. Ini sudah tengah malam ini ya. Sorry, mengganggu bos. Ya. Enggak, santai. Terima kasih kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, comment, and like.
share sebanyak-banyaknya biar orang semua tahu bahwa ikan gabus nggak cuma ada yang hitam butek jelek itu, ternyata ada yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.